Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma tuhni bihidayatillah wa bi syafaati rasulillah wa bi syafaati rasulillah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi thubuti imanina wa husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah senang rasanya pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walaupun hanya melalui media YouTube sahabat ya. Namun tak lupa juga, semoga sahabat semua senantiasa dalam naungan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja umur yang masih dititipkan kepada kita semua, kita bisa betul-betul menggunakan secara baik dan secara maksimal supaya bisa menjadi wasilah tambahnya amal kebaikan kita semua. Semoga bisa menjadi manfaat minad dunya hatal akhirah. Amin ya Allah ya mujibal wujud. Sahabat beriman yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini lagi-lagi sahabat ya, kita tidak mediumisasi ataupun menguak mitos dan misteri yang beredar di sekitaran kita semua tentunya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya sedikit kepingin berbagi tips sahabat ya. Dikarenakan ada beberapa kontak yang masuk kepada saya yang intinya saya yakin beliau yang mengkontak kepada saya ini punya problem. Dan alhamdulillah kebetulan nggak cuma satu ataupun dua sahabat ya. Maka dari itu inilah yang melatar belakangi saya guna sedikit berbagi tips buat sahabat semua. Semoga nantinya bisa menjadi manfaat untuk kita semua tentunya. Tapi sebelumnya kita mengucapkan agunging panuwun ya, matur suwun buat para sahabat beriman dimanapun berada yang telah berkenan menonton video-video di channel sederhana milik saya ini. Tentunya semoga saja bisa menjadi motivasi tambahan penyemangat buat saya guna terus berbagi tips-tips yang semoga saja bisa menjadi tambahan hikayat pengetahuan buat sahabat semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, yakni tips yang akan saya bagikan dikarenakan pertanyaan yang beberapa kali masuk kepada saya. Konon sahabat di luaran sana ada yang memang sudah mengalami mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin berupa penyakit, intinya seperti itu sahabat ya. Tapi saya tidak perlu untuk menyampaikan dan sebut nama siapa beliau tentunya. Konon katanya sudah sakit sekian lama, bahkan ada yang konon ceritanya itu bertahun-tahun sahabat ya. Memang kita pun ikut prihatin. Maka dari itu inilah sedikit jawaban dari saya. Semoga bisa sampai nantinya kepada beliau yang bertanya. Nah, itu khususnya sahabat ya. Dan umumnya buat sahabat beriman dimanapun berada, supaya nggak bingung nantinya ya. Memang lagi-lagi sahabat ya, saat kita diuji dengan mungkin sempitnya perekonomian, kita mungkin bisa berusaha untuk bersabar ya. Tapi saat kita diuji dengan penyakit, dicoba dengan penyakit yang mungkin berkepanjangan, lagi-lagi terkadang cukup menguras kesabaran kita semua sahabat ya. Kita perlu makluminya, tapi harapan saya khusus buat beliau yang menghubungi saya, jangan dibatasi kesabarannya sahabat ya. Mudah-mudahan atas kesabaran sahabat semua bisa menjadi wasilah nantinya adanya solusi yang terbaik dari Allah tentunya, yakni kesehatan. Dan poin intinya sebetulnya apa yang menjadi penyebab
kenapa sakit toh terkadang itu berkepanjangan. Padahal berobat sudah kesana kemari. Baik menempuh jalan medis ataupun non medis. Tapi toh tak kunjung juga meraih kesehatan. Poinnya itu sahabat. Penyebabnya sebetulnya apa? Itu yang akan saya bagikan pada video kali ini. Jadi sahabat ya, sebetulnya saat manusia mengalami atau menerima ujian, coba pertama sahabat ya, tanamkan prinsip seperti anak muda sahabat ya. Contohnya anak muda, anak lajang ya, dilempar batu oleh anak gadis sahabat ya. Jadi kalau menurut sahabat, siapa yang bakal dikejar ataupun diambil ya? Bagi yang cerdas sahabat, saat kita dilempar batu ataupun kerikil katakanlah oleh anak gadis, jadi bukan batunya atau kerikilnya yang kita dekati, tapi yang melempar. Yang melempar itu yang kita dekati sahabat ya. Jadi saat kita diuji penyakit oleh Allah, dicoba penyakit oleh Allah, jangan kita semata-mata fokus kepada mencari kesembuhan, tapi dekati Allah itu sendiri sahabat ya. Seperti itu. Mudah-mudahan atas kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cepat berkenan memberikan solusi, yakni kesehatan, kesembuhan kepada sahabat semua. Yang selanjutnya sahabat, yang terkadang menjadi penyebab atau pemicu lambatnya kesembuhan dari Allah. Itu yakni terkadang tak bisa kita sadari, tak bisa kita pungkiri sahabat ya. Terkadang perilaku kita, mungkin dari ucapan ataupun perbuatan, terkadang masih menimbulkan dosa. Maka dari itu, bila mana itu yang terjadi, terkadang Allah menunda memberikan kesehatan kepada panjenengan semua. Itu sahabat ya. Jadi lagi-lagi, tumbuhkanlah kesadaran bahwasannya tidak ada satupun makhluk yang mampu ataupun bisa memberikan kesembuhan kepada sesamanya. Itu mutlak hanya kuasa Allah. Perkara adanya obat, baik yang berupa apapun, herbal ataupun yang non herbal, itu hanya sebuah wasilah. Ya. Dokter tidak pernah mampu menyembuhkan pasiennya, ataupun paranormal, ataupun para dukun, bahkan ulama ataupun ustadz ataupun kiai pun tidak pernah mampu menyembuhkan sesamanya. Lagi-lagi semua itu hanya merupakan wasilah, sahabat ya. Jadi tumbuhkanlah kesadaran seperti itu kepada diri kita semua saat kita menerima ujian ataupun cobaan berupa penyakit, maka kita dekatilah yang memberikan ujian tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat ya, dan jangan lupa juga jaga perilaku kita. Perilaku kita jaga, ucapan kita jaga, jangan sampai yang menimbulkan dosa perilaku kita. Karena kalau kita masih terbiasa, apalagi saat sakit sahabat ya, terbiasa berucap yang menimbulkan dosa, berperilaku yang menimbulkan dosa, baik itu kecil ataupun besar, itu sangat mempengaruhi lambatnya datangnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan, dan tentunya harapan saya bisa menjadi wasilah apabila sahabat semua bisa menerapkannya dalam kondisi saat sakit tentunya. Dan juga jangan lupa saat kita sehat harus begitu juga sahabat ya. Kita berusaha untuk tetap menjaga perilaku kita supaya tidak menimbulkan dosa. Tetaplah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Saat pun kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, semoga Allah lekas memberikan solusi, yakni kesembuhan, kesehatan atas penyakit kita semua. Karena pada intinya sahabatnya, dalam suatu penjelasan ataupun pandangan berdasarkan hakikat, saat penyakit menimpa kepada kita, ujian, cobaan datang kepada kita, terkadang bisa jadi sahabat ya, Allah lagi kepingin membersihkan atau mengurangi dosa-dosa kita. Ya, maka dari itu bersabarlah, sabar dan ikhlas, dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakit kita semua.
Itu sahabat ya, jangan lupa tetap tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Dan kalaupun kita meningkatkan iman dan takwa kita, kalau bisa sahabat ya, lengkapilah dengan keilmuan yang lebih. Belajar dan terus belajar. Dan jangan lupa sahabat ya, di atas keilmuan masih ada lagi yang lebih tinggi. Yakni apa itu sahabat? Akhlak. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu sahabat ya. Kalau kita teringat kepada pesan daripada guru-guru saya dulu, kalau kalian punya ilmu 1 on, minimal akhlak kalian harus paling enggak 3 on ataupun setengah kilo. Kalau ilmu kamu 1 kilo, upayakanlah akhlaknya kalau bisa 10 kilo. Artinya ada hal yang lebih penting daripada keilmuan, yakni akhlak sahabat ya. Maka dari itu saya mengajak tetaplah kita bersabar dan terus berusaha meningkatkan akhlak kita baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti di penghujung tentunya. Bagi sahabat yang sudah menghubungi saya terkait punya problem penyakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesehatan kepada sahabat semua sehingga mampu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, dan jangan lupa juga tingkatkan akhlaknya kepada Allah dan kepada sesamanya. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Bila mana ada tutur sapa bahasa yang kurang berkenan, lahir batin saya pribadi Al-Fakir mohon maaf, mohon sepuro, mohon diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.